Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Fardiansah Prahdana, nomor absen 11, kelas Ekonomi Syariah kelas A. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak, moral, etika, dan susila. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Khuluq adalah sifat internal diri, sedangkan suluk adalah menampakkan eksternal dari khuluq. Suluk adalah ciri dan tanda khuluq. Kata khuluq, budi pengerti, aspek internal yang berasal dari satu akar kata dengan khalq. Penciptaan atau aspek eksternal mengandung tiga makna. 1. Khuluq menunjukkan sifat-sifat alamiah dalam penciptaan fitrah manusia dalam bentuk yang lurus dan erat. Yang kedua, akhlak mencakup sifat-sifat muktasabah seseorang yang kemudian menjadi kebiasaan dirinya. Yang ketiga, akhlak memiliki dua dimensi, yaitu dimensi jiwa batin dan dimensi perilaku. Ciri-ciri akhlak. Yang pertama, akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Yang kedua, akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Yang ketiga, akhlak bersandar pada kehendak bebas. Yang keempat, akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Dan yang terakhir, akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan ilmu akhlak. Akhlak bukan hanya membahas benar, right, sawab, dan salah atau wrong kata, tapi menitik beratkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak. Yang kedua, tujuan akhlak, pemahaman yang baik tentang akhlak, komitmen pada akhlak, dan penerapan akhlak. Sumber akhlak yaitu Al-Quran, hadis Nabi, akal, naluri, pandangan umum masyarakat. Ruang lingkup akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak dalam kepemimpinan, dan akhlak terhadap lingkungan. Akhlak, moral, dan karakter. Makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pengerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun. Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Tapi dalam aplikasinya, etika lebih bersifat teoritis filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai. Sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedangkan moral memandangnya secara lokal. Moral berasal dari kata Latin mores, adat istiadat, adat urf yang mencakup habits atau adat fardiyah, dan kostum urf jamak. Moral ada dua macam, yaitu moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejawantahan dari pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Yang kedua, moral terapan, yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, dan adat yang mengitari manusia. Kata karakter berarti tabiat, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pengerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dan watak, orang berkarakter, berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Dengan demikian, karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir. Etika
Etimologi etika berasal dari kata Latin ethikos yang berarti kebiasaan. Dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Secara epistemologis, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Secara filosofis, penyelidikan terhadap kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika tidak membahas keadaan manusia, tapi membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak benar. Etika, etiket, dan susila. Etika dan etiket kadang diartikan sama, digunakan silih berganti. Kedua istilah ini memang hampir sama pengertiannya, tapi tidak sama dalam hal titik berat penerapan atau pelaksanaannya. Yang satu lebih luas daripada yang lain. Etiket berasal dari kata Prancis etiquette, yang berarti kartu undangan, yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis bila mengadakan pesta dalam pengembangan selanjutnya. Istilah etiket berubah, bukan lagi berarti kartu undangan yang dipakai raja-raja. Dalam mengadakan pesta saat ini, istilah etiket lebih menitik beratkan pada cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu di rumah maupun di kantor, dan sopan santun lainnya. Jadi, etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta. Su artinya lebih baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Baik, kali ini saya akan memberikan contoh tentang akhlak, moral, etika, dan susila dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.